Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Marita, kemudian ada Luna Jilan Magufiro, kemudian ada Oktavitania Regita Putri Cahyani, ada Trikora Mahardika, dan Muhammad Sultan Yafi. Nah, sebelumnya tahu nggak sih pengertian perkembangan moral itu sendiri? Nah, sebelumnya ada istilah moral. Istilah moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu mos dan moris, yang artinya adalah adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, nilai-nilai moral ini berisikan seruan untuk berbuat baik kepada orang lain atau larangan untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, ada juga nih perspektif lain mengenai pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kebiasaan dan adat yang berlaku dalam kelompok sosial dan anak belajar melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan spiritual. Nah, ada kata spiritual. Spiritual ini berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas atau udara. Nah, spirit ini memberikan hidup menjiwai seseorang dengan arti kepercayaan atau keyakinan yang berarti mempercayai atau mempunyai komitmen kemudian terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, setiap individu ini berbeda tergantung pengaruhnya. Bisa dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan ide-ide tentang kehidupan. Pengertian perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agamanya dan juga sebagai tahapan peserta didik untuk membentuk kepercayaannya yang dapat berhubungan dengan religi maupun adat. Spiritualitas juga memberikan suatu perasaan yang saling berhubungan, seperti 1. Interpersonal. Interpersonal adalah hubungan antar diri sendiri. Contohnya seperti menjaga diri, tidak melukai tubuhnya, menjaga kesehatannya, dan merawat tubuhnya dengan baik. 2. Interpersonal. Interpersonal adalah hubungan antar orang lain dan lingkungannya. Contohnya seperti diskusi keluarga, berbagi pengalaman, atau cerita, dan mendongeng. 3. Transpersonal adalah hubungan yang tidak dapat dilihat, yaitu suatu hubungan dengan ketuhanan yang merupakan kekuatan tertinggi. Contohnya beribadah, berdoa, atau apapun yang bersangkutan dengan spiritual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori dari perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Kohbank menyatakan bahwa perkembangan yang baik terjadi manakala perilaku manusia mengalami perubahan-perubahan dari perilaku yang dikontrol secara internal oleh si pelaku moral. Ketiga tingkatan tersebut adalah 1. Penalaran prakonversional, 2. Penalaran konversional, 3. Penalaran postkonversional. Prakonversional adalah tingkatan terendah, tidak adanya internalisasi nilai moral dan penalaran moral dikendalikan oleh faktor internal. Sedangkan konvensional adalah individu melakukan kepatuhan berdasarkan standar pribadi atau yang diinternalisasi dari lingkungan dan orang lain. Sedangkan postkonvensional adalah tingkatan tertinggi, adanya internalisasi standar moral sepenuhnya dalam diri individu tanpa didasarkan pada standar orang lain. Penalaran prakonversional dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap pertama, Publishment and Obedience Orientation.
Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, pemikiran moral sang anak didasarkan pada sebuah hukuman. Contohnya, seorang menjadi berperilaku patuh karena takut kalau hukuman akan menimpa dirinya. Tahap 2, individualism and purpose. Pada tahap ini perkembangan moral lebih berdasar pada hadiah dan minat pribadi anak atau remaja. Anak atau remaja menjadi patuh karena dia berharap akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan setelah dia menjalankan perilaku patuh. Penalaran konversional dibagi menjadi 2 tahapan. Di antaranya, tahap 3, interpersonal norm. Pada tahap norma interpersonal ini, anak beranggapan bahwa rasa percaya, rasa kasih sayang, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap perilaku moral. Agar anak dikatakan sebagai anak yang baik, maka anak mengambil standar moral yang diberlakukan oleh orang tuanya. Dengan demikian, hubungan antara anak dan orang tuanya tetap terjaga dalam suasana penuh kasih sayang. Tahap 4, social system morality. Pada tahap keempat ini, kehidupan masyarakat didasarkan pada aturan hukum yang dibuat dengan maksud melindungi semua warga di dalam komunitas tertentu. Jadi, dasarnya berasal dari pemahaman terhadap aturan, hukum, keadilan, dan tugas sosial kemasyarakatan. Penalaran post-konversional dibagi menjadi 2 tahapan. Di antaranya, tahap 5, community right vs individual right. Pada tahap ini, perkembangan moral mengarah ke pemahaman bahwa nilai dan hukuman bersifat relatif. Sementara itu, nilai yang dimiliki satu orang berbeda dengan orang yang lainnya. Tahap 6, Universal Ethical Principles. Tahap tertinggi dari perkembangan moral adalah seorang sudah mampu membentuk standar moral sendiri berdasarkan pada hak-hak manusia yang bersifat universal. Walaupun mengandung resiko, orang pada tahap ini berani mengambil suatu tindakan berdasarkan kata hatinya sendiri, bahkan bertentangan dengan hukum sekalipun. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang teori perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang fitrah beragama. Fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyatakan juga jika lingkungan dan orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Lalu di sub berikutnya adalah proses perkembangan moral dan spiritual pada peserta didik. Setiap aspek perkembangan peserta didik memiliki tahapan atau proses hingga mencapai suatu tahapan atau tingkatan yang matang. Dan hal itu berlangsung melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pendidikan langsung. Melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua dan orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral. Yang kedua adalah tahapan identifikasi. Dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, artis, dan orang dewasa lainnya. Lalu selanjutnya adalah proses coba-coba atau trial and error. Dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba, tingkah laku tersebut mendatangkan pujian atau penghargaan, maka akan terus dikembangkan. Sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikan, menurut Yusuf tahun 2011. Lalu sub selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi moral pada anak. Perkembangan moral yang terjadi pada diri anak yang berusia dini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor yang ada dalam diri anak secara alami maupun faktor yang ada di luar diri pribadinya. Menurut Burns, dalam Pranoto, mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Adapun sedikit perbedaannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah situasi. Keadaan atau situasi adalah tempat seorang anak berada dan bersosialisasi, memiliki segugus norma yang akan ia lihat, ia alami, bahkan dinegosiasi olehnya. Keadaan yang dilalui oleh seseorang yang akan menempa dirinya memberikan pengertian dan pengetahuan baginya tentang moralitas. Misalnya, keadaan sosial seorang anak yang dilahirkan dari keluarga keraton yang memungkinkan berbeda dengan anak yang terlahir dari lingkungan masyarakat umum.
Keadaannya yang terlahir demikian akan membawa pada moralitasnya yang bertendensi mengikuti moralitas kalangan keraton. Sebab dalam kalangan keraton terdapat norma-norma benar salah yang mengikat dan sedikit berbeda dengan konteks pada masyarakat umumnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa keadaan yang ada pada sekeliling anak merupakan hal yang akan berbuntut pada perilaku moral yang diaktualisasikan olehnya. Yang kedua adalah konteks individu. Konteks individu merupakan konteks diri pribadi seorang anak, karena seorang anak lahir dengan fitrah atau potensi yang akan membuatnya memiliki karakteristik tertentu. Fitrah ini bukanlah moral, namun bawaan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seorang anak tentunya memiliki berbagai karakter yang berkaitan dengan dirinya, baik itu potensi akal maupun hati. Kedua potensi ini akan dapat berkembang melalui proses pendidikan yang dilaluinya serta proses interaksi sosial yang menimbulkan pemahaman akan nilai atau norma. Sehingga, perlu dilakukan pengembangan moral agar seorang anak dapat berlaku dengan moral yang baik. Contoh kecil dari hal ini adalah pada anak kecil yang sejak kecil ditinggal di hutan sampai ia dewasa dan dirawat oleh mamalia lain selain manusia, maka ia tidak mendapatkan proses pengembangan moral. Oleh sebab itu, tatkala ia menemukan dunia sosial pada manusia, moralitasnya tidak sama sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga konteks individu ini menjadi penentu yang sangat besar terhadap perkembangan moralitas pada diri anak. Konteks sosial yaitu terdiri dari keluarga, teman seumur atau teman sebaya, media massa, institusi pendidikan, dan masyarakat. Konteks sosial merupakan hal yang pasti dilalui oleh setiap orang, termasuk bagi anak yang berusia dini. Konteks sosial memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran yang akan diserap dalam diri para anak jika dikaitkan dengan lingkungan pendidikan. Maka institusi keluarga menjadi yang pokok, dilanjutkan dengan institusi masyarakat yang mana para anak berusia dini menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi dan bersosialisasi melalui bermain, serta institusi pendidikan yang juga menjadi wadah bagian para anak berusia dini untuk digembleng secara intelektual maupun kejiwaannya. Dampak pada moral anak. Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral. Dampak dari kerusakan moral anak: meningkatnya pemberontakan remaja atau dekadensi etika, sopan santun pelajar, meningkatkan ketidakjujuran, contoh suka bolos, nyontek, tawuran dari sekolah dan suka mencuri. Berkurangnya rasa hormat, contoh terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur yang berwenang. Meningkatkan kelompok teman sebaya yang bersifat kejam dan bengis, munculnya kejahatan yang memiliki sifat fanatik dan penuh kebencian, berbahasa tidak sopan, merosotnya etika bekerja, meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri, contoh berperilaku seksual prematur, penyalahgunaan miras antika, narkoba, dan perilaku bunuh diri. Tumbuhnya ketidaktahuan sopan santun, termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup, seperti adanya kecenderungan untuk memeras, tidak menghormati peraturan dan perilaku yang membahayakan terhadap diri sendiri atau orang lain tanpa berpikir bahwa hal itu salah. Terima kasih, ini presentasi dari kelompok 6. Ada salah katanya, mohon maaf.